Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik berupa nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga penyutup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berjumpa lagi bersama kami dalam dakwah petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Muhammad Suci, yang di bawah suan guru besar kami yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Puspawan Anom Pramuja. Guru kami selalu berpesan kepada seluruh santrinya untuk mendoakan fan YouTube dimanapun kalian berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang saat ini masih berada di luar negeri. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang banyak barokah, berpanjang barokah, dan diberikan keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah fan YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Padepokan kami kedatangan tamu dari Kabupaten Kau, tepatnya di daerah Bengkulu. Jadi beliau datang kemari hajat yang pertama selain bersilaturahmi kepada guru besar kami dan kepada seluruh santrinya, tentunya beliau ada maksud hajat tersendiri sehingga beliau datang kemari. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada beliau yang bersangkutan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak boleh memperkenalkan diri ke fan YouTube, ke semua santri di sini. Jadi hajatnya itu bagaimana, keinginan itu bagaimana, keluhanan itu bagaimana? Silakan Bapak menuturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurdan. Bapak Yurdan ya. Bapak Yurdan, ayahnya dari Sastra Wijaya, katakanlah sebagai pasien saat ini ya. Pasien ya. Jadi kehadiran kami di sini pertama silaturahmi dengan segenap keluarga besar daripada Padepokan Iya. di sini kan. Keduanya kami minta tolong untuk berobat, dan di dalam sakitnya anak kami ini ada sedikit kelainan atau aneh kan. Iya. Ada satu sosok yang masuk ke rumah itu, badannya besar, tinggi, hitam. Itu yang melihat badan besar tinggi hitam siapa? Anaknya Sastra. Bapak Mas Sastra ini sendiri melihat? Anaknya. Oh, anaknya. Anak gadisnya. Pas waktu malam, siang atau gimana? Siang. Siang hari kelihatan itu Mas. Terus? Jadi sangat mengerikan. Jadi di situ menurut kami agak aneh kan. Itu kejadian adanya makhluk seperti itu ketika Bapak Sastra ini sakit atau belum? Setelah sakit. Setelah sakit adanya seperti itu. Terus apa lagi kan keanehannya? Sebelum dia pulang ke kampung dari Jambi, dia ke kebunnya di Jambi. Oh, kebun di Jambi. Ketemu ular yang sangat besar. Segede apa itu kira-kira? Gede ya, pasti gede lah. Segini ada. Lebih. Ada sebesar itu. Aduh. Jadi itu aja, minta tolong diungkap kebenarannya tuh, supaya tidak was-was kan. Iya, tapi mohon maaf ini mau tanya dulu ya. Jadi sakitnya yang dialami itu apa? Stroke. Stroke. Yang bagian mana yang stroke? Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kaki sebelah kiri kaku. Mulainya dia awal stroke tuh jam berapa? Sama ngerasa kok gak enak terus tiba-tiba susah jalan itu jam berapa? Jam 11 apa? Siang? malam. 11 malam? Iya. Numpang di triple dari Merasa kedorong itu ya. Jadi fan YouTube ini Mas Sastra ini mengalami sakit, katanya dokter, yaitu stroke di bagian kaki kirinya. Jadi tangan. tangan juga? Iya. Oh, tangan kiri juga? Separuh berarti ya? Oh, separuh badannya sakit, stroke. Sudah seberapa lama? 2 tahun. Sudah 2 tahun? Sudah 2 tahun lebih, tapi sampai saat ini walaupun diobatkan ke dokter belum ada perubahan sama sekali. Jadi sakitnya ini ya dianggap wajar dan ada keanehannya. Keanehannya berupa anaknya Mas Sastra ini pernah melihat bangsa gaib yang tinggi besar tapi di siang hari. Terus
dia pernah juga mengalami kejadian melihat ular yang sangat besar. Dan setelah itu kejadiannya Mas Sastra ini mengalami sakit pas waktu naik travel ataupun di mobil. Jadi dari keanehan tersebut bisa kita simpulkan belum ada kejelasan sama sekali apa penyebabnya Mas Sastra ini mengalami rasa sakit di bagian kakinya sehingga dikatakan stroke. Kita akan bersama-sama dengan cara mediumisasi untuk mengetahui lebih jelas dan detailnya bahwasanya penyakit yang dialami oleh Mas Sastra ini asli dari bangsa gaib atau memang asli dari medis. Tapi sebelum kita ungkap dengan cara mediumisasi, terlebih dahulu marilah kita membaca suratul Fatihah. Ridha Allah bi syafaati Rasulullah bil barakati sirullah yaumul Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, fan YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli Nuhun. Rahayu. Apa kekarepan? Pakai bahasa Indonesia. Apa yang kau inginkan dari kau? Yang kami inginkan cuma lebih mengetahui lebih jelas detailnya perihal ini loh. Mas Sastra ini mengalami sakit di bagian kaki kanan ke kirinya. Jadi benarkah ada sangkut pautnya dengan bahasa Korea atau enggak? Lantas kenapa kau ingin mengetahui semua? Apa tujuannya? Kau tidak perlu tahu apa tujuan. Ada kesalahan dari bangsa ke bangsa apa enggak Pak Sastra ini? Kenapa kau ingin mengetahui? Kalau memang ada, biarlah diselesaikan dengan cara yang baik. Gitu loh. Kalau memang ada kesalahan dari Pak Sastra ke bangsa kalian, biarlah kita dimusyawarahkan dulu bagaimana jalan solusi tengahnya itu enaknya gimana. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, lantas kenapa? ya nggak usah kayak ikut Mas Sastra. Itu aja. Kau pikir dengan semudah itu kau menyuruh? Nah memang harusnya gimana coba? Biarkan aku melakukannya apa yang seharusnya aku lakukan. Kan sudah kau lakukan, kakinya udah sakit, tujuanmu kan sudah terpenuhi. Belum sepenuhnya. Sampai menjadi apa? Sampai dia tidak bisa berjalan. Ini loh sudah susah jalannya. Masih susah, belum tidak bisa. Jadi pada dasarnya kamu ini tempatnya di mana? Tidak perlu kusebutkan di mana tempat. Masih ada kawan? Tidak usah aku menyebutkan. Terus katanya anaknya Mas Sastra ini pernah melihat orang yang gede, tinggi, pas di rumahnya itu dari bangsa kalian, maksudnya dari kamu sendiri atau kawanmu sendiri atau orang bangsa yang lain?
Jangan kau pikir hanya kami. Hanya aku yang berada di dalam neraka. Jadi itu bukan kamu sebenarnya. Ada yang lain. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalau memang kamu ada sangkut pautnya dengan sakitnya Pak Sastra ini, ya kamu pergi aja. Belum sepenuhnya aku menjalankan tugasmu. Kenapa kamu menyuruhku? Biar kami yang melanjutkan tugasmu. Apa tugasmu? Tugasku ya cuma nasihatin aja. Tidak sama tugasku dengan tugasmu. Ya kalau gitu kita konfirmasi biar sama enaknya. Kalau kalian mampu untuk melumpuhkannya, akan kuserahkan tugasku padamu. Ya kami akan, kalau bisa ya dia sembuh atas izin Allah. Bukankah itu bertolak belakang dengan tugasku? Ya agak mirip sih. Tapi ya nggak apa-apa tuh. Jadi gimana enaknya? Nggak mau pergi? Biarkan ku selesaikan tugas. Selesaikan malam ini. Tidak harus malam ini juga. Kalau nggak bisa malam ini ya udah pergi. Bisa nggak? Secara baik-baikan dulu lah kita enak-enakan. Kalau aku tidak ingin baik-baik, lantas apa yang kau lakukan? Ya ikuti cara bangsamu. Apa kau pernah mengetahui gimana cara penyelesaian kami dari bangsa? Ya kalau siapa yang menang itulah yang diikuti. Jadi bangsamu kan hukum rimba mas. Apakah sudah cukup kuat dirimu untuk menghadapi? Kalau aku belum. Tapi kalau santri yang lain masih ada. Lantas kenapa kau menantang? Ya karena aku kan cuma juru bicara. Bukan aku nggak mampu, nggak mau sombong aja begini orang. Takut daulin yang lain. Nggak enak, surat dan sama yang lain. Kalau tidak mampu katakanlah. Bukan gitu, kamu kalau udah bisa mengalahkan kakak saya ini baru melawan saya. Kalau belum jangan macam-macam. Kau berani hanya mengandalkan. Oh belum tentu, kamu coba dulu lah, makanya coba dulu. Baru ngomong. Siapa yang berbicara seharusnya itu. Oh nggak mesti. Lantas kenapa? Coba dulu yang lain dulu. Kalau kamu udah mampu baru datang sama saya. Kalau belum jangan macam-macam. Udahlah, kita kan daripada bentrok-bentrok, pada sakit-sakit semua, udah kita enak-enakan kamu pergi, kami juga pengen melantari Mas Sastra ini lebih sehat. Kasihan udah 2 tahun loh. Masih belum. Kok sampai nggak bisa jalannya, kasihan. Kalau memang ada salah dari bangsamu ya gimana caranya biar bisa diperbaiki kesalahannya. Seharusnya kau memperingati bangsa kalian sendiri. Iya, kami mau memperingati, tapi kamu harus pergi dulu. Sebelum tugasku selesaikan, pantang pertobaniku. Ya udah, nggak kena capek api kok. Foto. Ganti-ganti. Ya gini enaknya. Gimana? Kita harus bentrok nih. Hah? Gak ada jalan lain? Itu pun jikalau kau berani menghadapi. Aku udah bilang tolak, hadapi dulu. Ini temanku dulu. Kalau kau mampu nggak apa-apa. Jangan. Jikalau tidak mampu, tidaklah.
Tidaklah apa. Usah menantang bangsa kami. Aku nggak menantang kok. Cari jalan tengahnya nggak mau sampean kok. Biarlah aku selesaikan tugasku terlebih dahulu. Ya udah kamu selesaiin tugasmu, kami juga selesaiin tugas kami. Gimana? Kalau tugas kita bertentangan, berarti kita harus cari siapa yang menang di antara kita. Jikalau kalian sudah mengucapkan seperti itu, maka kalian sudah cukup merasa bisa untuk menantang. Kami hanya mengikuti perintah guru kami. Bisa tidaknya itu urusan yang maha kuasa. Makanya kami mencoba dan ikhtiar. Sudahlah, sudahi. Peran kalian di dalam keluarganya. Toh kalian tidak akan dapat apa-apa dari orang tersebut. Ya, kami nggak mengharapkan dari orang tersebut kok. Beda sama kamu. Kami ini. Apakah bukan orang bodoh seperti itu? Ya enggak lah. Menjalankan tugas tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu urusan kami. Dapat apa-apa itu urusan kami, bukan urusan kamu. Yang mengatur yang maha kuasa. Apakah sudah jelas dengan tujuan kami? Soal tujuanmu jelas. Kamu dapat tempe goreng. Apa? Dapat tewel nggak apa-apa. Gimana? Tetap mau lanjut? Kamu lanjut, kami juga lanjut loh. Aku akan lanjutkan apa yang kau inginkan, asalkan dirimu yang menghadapi. Joko aku kan. Maksudnya kalau aku. Bukannya nggak gelem sombong aku. Jikalau tidak mampu, katakanlah tidak mampu. Ya aku emang orang mampu. Lantas kenapa kau mengikut campurkan urusanmu dengan urusannya? Ya itu urusanku, itu urusanmu. Hasilku. Kalau tidak mampu, adalah usaha berandai-andai kau bisa menolong. Aku nggak berandai-andai coy. Lantas kenapa kau mencampuri urusan aku? Ya itu urusan kami lah. Nah mereka loh datang kemari minta tolong kepada guru kami. Namanya orang minta tolong pasti kita wajib menolong. Itu pun kepada guru kalian, bukan kalian. Dan kami santrinya. Kami diajarkan guru kami itu saling menolong. Ya, aku pun juga saling menolong. Menolong dalam segi Ya, apapun akan menolong. Ya udah kalau nggak bisa ya terserah. Pakai sistem bahasamu aja, siapa yang menang dia yang kalah. Ada yang kalah. Pokoknya siapa yang menang dia pasti diikuti. Gimana? Yang kutanyakan, apakah kalian sudah cukup mampu untuk Insya Allah atas izin Allah mampu. Nah, lebih baik kalian tidak usah ikut campur urusan kami. Biarkan kami yang menyelesaikan urusan. Selesaikan urusan kamu dan kami selesaikan urusan kami. Aku datang lebih dulu daripada kalian. Ya kan menurutmu, tapi menurut bapak ini enggak. Coba tanyakan, sudah berapa lama dia merasakan? Sudah berapa lama? 2 tahun pak ya? 2 tahun. Jadi bapak datang ke sini niatnya apa? Apakah kurang jelas siapa yang lebih cepat dia datang? Loh, siapa yang mampu? Bukan siapa yang lebih dulu. Buktinya aku pun juga mampu untuk melumpuhkannya. Suatu saat nanti setelah ini pelajaran buat bapak ya, untuk lebih kedepannya kita kan nggak tahu namanya sifat seseorang itu bagaimana. Terkadang dia ada sakit hati dari kita atau gimana, kita perbaiki lagi lebih kebersabaran. Percuma, kalian tidak akan mendapat apa-apa. Itu urusan kami, mau dapat apapun urusan kami. Betapa bodohnya mengerjakan sesuatu hal tapi tidak mendapatkan suatu imbalan. Oh, kamu belum tahu. Makanya kamu ikut kami biar tahu. Justru kalian yang harus ikut kami. Betapa besarnya imbalan kami jikalau berhasil melakukan sesuatu. Dapat apa emangnya? Apapun yang kami minta pasti disediakan. Paling cuma tempe goreng sama tempe orek.
Nih, kalau bisa ini jadi uang, saya ikut kamu dah malam ini langsung. Perlahan untuk mencapai tujuan tersebut. Alah, mending kerja aku nih ngono. Udah tentukan malam ini. Yang lainnya silakan. Jajan Mas. Sudah kukatakan tidak akan pernah mampu kalian untuk menghadapi kami. Coba dulu. Mau lawan Mas Tulis nih Mas. Kami pantas untuk jumbawa karena kami bisa melakukan apapun Oh yang mantap. diinginkan. Jos. Tapi untuk saat ini ya belum tentu. Hah? Yo iki wong gak gelem wong dicak karo wong malah njaluk penawar. Ngenteni ku lho, Mas. Kamu Mbah? Kesuwen nih selalu. Makasih Bapak. Iya wis menang-menang. Sudah kukatakan, jikalau tidak mampu tidak usah berlagak sok mampu di depanku. Kalian semua pun tidak ada apa-apanya bagi kamu. Masuk. Ngaku dari mana, Mas? Gimana? Ngaku dari mana? Enggak ngaku dari mana. Terus Cuma ngapain di situ ya? ada tugas dia mau menyelesaikan Bapak Inma Sastra dibuat gak bisa jalan katanya. Sudah 2 tahun. Ini enggak mau. Gak mau. Tapi masih bisa jalan Bapak kita. Masih saat ini masih bisa 2 tahun ini masih bisa jalan. Awalnya bisa jalan. Awal-awal nggak bisa jalan. Jadi perlahan bisa jalan. Dan setelah dia terapi bisa jalan. Berarti nggak sakti, ngapusi. Lu mbok ngapusi dukunmu ya? Jadi buganya sampai 2 tahun loh gue bisa apa-apa. Itu hanyalah siasatku supaya lebih panjang jangka waktu aku mendapatkan suatu imbalan. Berarti dukunmu bakal lu ya. Pinter deh. Jangankan kalian, orang yang mempercayaiku pun dapat kupermainkan. Lah ora penak awakmu lunga wae terus ngomong karo dukunmu aku wis rampung njaluk iki ngono malah kowe penak to. Mantuk gede we. Oh, tidak semudah itu. Mempermainkan kamu tak suwe mesakne. Mesakne dukune kita titik dan diakai. Dengan ku perpanjang waktu aku bekerja, begitu pula aku mendapatkan imbalan yang begitu banyak. Emang apa sih imbalannya? Kalau bisa kami ganti loh. Apa imbalannya? Ayam hitam. Ger kowe iki pitik ireng. Kene nanti mati-mati pita hitam kok. Terus Dan masih banyak lagi yang akan kudapatkan. berarti bapaknya mbok regane pitik ireng sitok. Ngeremeh tenan. Hanya satu, tapi selanjutnya dan begitu pun seterusnya. Tanyain bareng apa dia mudah ganggu. Kenapa kok mudah ganggu sampean? Gampang keluar masuk kenapa? Adanya aku di dalam raganya juga karena dia yang membukakan jalan untukku dan teman-teman.
Jalan bagaimana? Jelaskan. Jalan yang seperti apa? Biar bapaknya juga paham. Yang terutama batas dia dengan sang pencipta. Jadi kamu bisa masuk dengan mudahnya karena ada yang lebih bisa jalan ke situ sampean. Ada aja yang buka pintunya gitu. Ya, Karena kurangnya kedekatan bapak ini ke Sang Maha Pencipta, jadi lebih jalan mudahnya kamu masuk ke bapak ini. itu hanya satu. Belum yang lainnya. Dari segi apa? Dari pola pikirnya pun dapat memicu akan masuknya diri. Jadi setelah ini bapak diminta nanti ya kita walaupun sholat, terkadang kita sholatnya belum terlalu bisa fokus, bisa diperbaiki lagi itu masih bisa diperbaiki lagi. Biar bapaknya ini bisa ditangani oleh guru kami aja. Kalian udah